Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak-mbak di rumah teras dakwah. Di teras dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini Allah izinkan kita semua bertemu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bukan sekedar pertemuan fisik yang telah didahului dengan acara minum kopi bersama tapi juga pertemuan ruh. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa al arwahu junudun mujanadan. Ya, ruh itu seperti tentara yang berbaris, ya, yang seirama, yang saling mengenal, maka dia akan terus saling ketemu. Sebaiknya yang berselisih maka dia akan berpisah. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata memang karena kita memiliki resonansi yang sama. Jadi kalau menurut ilmu fisika itu resonansi adalah peristiwa bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama. Jadi kalau sini ter, sana juga ter gitu ya. Jadi kalau kita merasakan semangat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mas-mas dan mbak juga merasakan semangat. Kita merasakan kesedihan, maka antum semua juga merasakan kesedihan. Kita merasakan kemarahan, antum semua juga merasakan kemarahan. Sebaliknya kita ketika merasakan kebahagiaan, ya antum semua juga merasakan kebahagiaan. Mudah-mudahan pertemuan pada malam hari ini memang betul-betul pertemuan atas dasar resonansi. Resonansi apa? Resonansi akidah, resonansi izzah, resonansi ukhuwah, resonansi sunnah dari baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dipertemukan malam hari ini di bulan yang istimewa, ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, memang Ramadan ini termasuk salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga Allah istimewakan hari Jumat di hari-hari yang lain yang juga sebetulnya baik. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya, Sabtu, Ahad itu hari baik, tetapi di antara ke-7 hari itu yang Allah juga istimewakan di antaranya adalah hari Jumat. Di antara 11 bulan, ya, Suro, Sapan, Mulut, Ba'da Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Syawal, Dzulqa'dah besar, ya. Itu kalau cara Jawa, Allah istimewakan yang bulan Ramadan. Lalu nanti begitu juga ada beberapa hal lain begitu yang memang Allah istimewakan dan kemudian karena itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus memprioritaskannya, kita harus menganggapnya penting, ya. Misalnya juga kota Yogyakarta ini menjadi sebegitu ngangeni, sebegitu dicintai, sebegitu apa istilahnya itu, tariannya itu sangat kuat gitu. Jadi orang kalau menyebut Jogja itu rasanya itu memang istimewa, ya. Dan memang Jogja istimewa dengan konsep-konsepnya yang sangat luar biasa itu, ya. Konsep Sangkan Paraning Dumadi dari panggung Krapyak sampai Tugu Golong Gilig, ya. Konsep Nyawiji, ya, Sengguh, Ora Mingkuh, Greget, ya. Itu kan ada penjelasannya yang sungguh sangat indah itu. Nyawiji bersatu, ya, antara abdi dan hamba, antara Abdullah dan Khalifatullah, antara rakyat dengan raja, ya. Greget penuh dengan semangat, ya. Sengguh, ya, yakin dan meyakinkan. Orang mingkuh bertanggung jawab atas segala risiko yang dia emban, ya. Kemudian menjadi istimewa juga Jogja karena memiliki nilai-nilai luhur seperti hamangku, hamengku, hamengkoni, hamemayu, hayuning bawono. Kalau ketoprak itu kayak begitu itu. Tapi itu memang sebetulnya istimewa, ya. Keistimewaan Jogja itu terletak di situ.
Ya, terletak di konsep-konsepnya yang bagus, nilai-nilainya yang bagus, karakteristiknya yang diajarkan oleh ya pendiri Jogja ini pada awalnya tahun 1756 ya, Ustaz Fatan. Si Sultan Hamengkubuwono pertama yang pada waktu itu ya memang berada inline atau satu jalur dengan khasanah kejayaan Islam di Turki Utsmaniyah pada waktu itu. Nah, bicara tentang keistimewaan ya ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa ya di dunia ini 3 tempat yang paling penting yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, rasulnya ya adalah 3 tempat. Dan karena yang menganggap penting ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ya kita mestinya juga menganggap penting tempat itu. 3 tempat itu adalah yang pertama Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang terletak di kawasan Baitul Maqdis. Ya. Ini 3 tempat terpenting menurut Allah dan Rasulnya. Ya. Kita buka surat Al-Isra ayat pertama ya, bahkan bukan sekedar penting tempat itu karena disebut-sebut di dalam Al-Quran, tetapi khusus untuk kawasan nomor 3 itu disebutkan bahwa di situ juga menjadi titik pusat keberkahan ya, the circle of barokah ya. Ada seorang researcher ya, seorang ilmuwan profesor dari Istanbul, sudah kesini belum ya Mas? Oh, ke Jogokarian tempo hari ya. Profesor Abdul Fattah Al-Waisi itu menyampaikan sebuah teori hubungan internasional, geopolitik, geomiliter yang didasarkan atas riset beliau selama hampir 30 tahun, bahwa menyebutkan bahwa pusat keberkahan umat manusia itu ada di kawasan Baitul Maqdis. Karena di Quran surat Al-Isra beliau berangkat dari situ, alladzi barokna haulahu. Ya. Telah diberkahi negeri ini dan sekelilingnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tempat pertama Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan tempat kedua Madinah Al-Munawwarah, alhamdulillah ya, dengan segala macam kondisinya hari ini ya kita tahu bersama berada di dalam pengelolaan ya, kaum muslimin. Tetapi tempat ketiga ya, yang di situ disebutkan ya, sebagai tempat pusat keberkahan dunia kawasan Baitul Maqdis itu ya kita saksikan bersama, kita bisa lihat bersama, kita bisa telaah bersama bahwa tempat tersebut saat ini kondisinya ya memang sedang terpuruk. Khususon di tempat mulia itu ada sebuah masjid bernama Masjid Al-Aqsa. Saat ini sedang terjajah, dioccupied oleh gerombolan Zionis Israel lanatullah alaih. Ya. Jadi kalau ada tempat yang dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala, dianggap penting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tempat itu ternyata hari ini ya, tidak berada di dalam pangkuan kaum muslimin, maka sesungguhnya atau selayaknya lah kaum muslimin ini merasa marah, merasa geram, merasa sedih, ya, merasa terpanggil untuk bagaimana berkeinginan supaya tempat yang penting itu tadi itu bisa kembali menjadi milik kaum muslimin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita saksikan bersama bahwa Masjidil Aqsa saat ini ya, berada di dalam kondisi yang ya menyedihkan. Ya. Bahkan bukan saja menyedihkan kondisinya sekarang, berita ya yang seharusnya di era kayak begini itu ya, era IT yang sudah kayak begini saja ini, ternyata banyak sekali orang yang menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan seharusnya memiliki pemahaman untuk menganggap penting Masjidil Aqsa, tetapi sekedar nama ya, atau ketika ditunjukkan gambar tentang Masjidil Aqsa itu nggak mengerti bahwa itu Masjidil Aqsa. Ya.
Kemarin ada kiriman WhatsApp dari Ustadz Felix Shaw. Ustadz Felix Shaw sudah ke sini ya Tanya? Ya, sudah ke sini. Ustadz Felix Shaw itu istri beliau punya ya semacam bisnis namanya Hijab Alila. Tempo hari sempat bersama-sama dengan sahabat Al-Aqsa mengkaji bersama dan kemudian melakukan kampanye kepada anak-anak generasi milenial. Ya, jadi anak-anak hijaber ya usia-usia antara 10 sampai 17 tahun itu. Ya, 2 orang relawan atau volunteer dari Hijab Alila menunjukkan sejumlah gambar. Ya. Jadi kesannya lucu-lucu itu, lucu-lucuan gitu. Tapi sebenarnya kita yang merasakan betapa salah satu dari 3 tempat terpenting itu bahkan tidak dikenali oleh generasi muda kaum muslimin, ini sungguh amat sangat menyedihkan ya. Sesungguhnya saya pengen menunjukkan videonya, tetapi ya mungkin karena waktunya pendek, mungkin nanti saya kirim ke Mas Akhid terus biar di forward kemana-mana begitu ya, yang dari Hijab Alila itu. Jadi 2 orang volunteer ya dari Hijab Alila mewawancarai atau memberikan challenge ya, memberikan tantangan kepada ya anak-anak milenial begitu, ditunjukkan ini gambar apa? Patung Liberty tahu. Ini gambar apa? Piramida Mesir ini tahu. Ini gambar apa? Patung mana itu Pancoran tahu. Ini gambar apa? Bikini Bottom tempatnya SpongeBob itu tahu. Ada memang serius itu ya. Karena gambarnya memang tenar kan, terkenal. Ini gambar apa? Menara Eiffel di Prancis tahu, ngerti. Mereka ketawa-ketawa cekikikan tuh karena dijanjikan setiap kali tahu akan mendapatkan giveaway lah. Nah, ketika ditunjukkan gambar Masjidil Aqsa, telingu kayak ketek ditulup ya. Ya Allah, itu kelihatannya lucu-lucuan tapi sebenarnya hampir semua kemudian yang berkomentar di situ para penasihat sahabat Al-Aqsa, dari mulai Ustadz Mustafa Umar, Ustadz Abdul Somad pernah ke sini ya. Hampir semuanya sudah pernah ke teras dakwah ini ya. Menangis rasanya itu. Jadi ada satu tempat yang tempat itu sesungguhnya sangat penting begitu, dan tempat penting itu dijajah oleh Israel ya. Tetapi bahkan sekedar namanya saja, gambarnya saja itu nggak ngerti itu namanya apa, tempatnya di mana. Masya Allah ya. Saya tak bosan-bosannya ingin menyampaikan semacam ilustrasi gitu ya, analogi atau apalah namanya begitu, untuk menggambarkan bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada sebuah tempat penting itu kemudian jatuh ke musuh Allah begitu ya. Mungkin Dr. Aldi sudah agak bosan dengernya, Ustadz Fatan juga agak bosan begitu, tapi mohon maaf saya nggak bosan-bosan menyampaikan ya, karena contoh kasusnya bisa berbeda-beda. Teras dakwah ini ya. Teras dakwah ini, adakah yang nggak mencintai teras dakwah ini? Ada? Aneh kalau malam Ahad ikut kajian di teras dakwah kok nggak mencintai teras dakwah. Teras dakwah ini dulu dirintis ya dengan halakoh 11 orang ya. Setelah sebelumnya ada cerita-cerita yang mengharu biru sedemikian rupa oleh Mas Sakit diceritakan, tapi tempat ini didirikan kalau bahasa puitisnya itu dengan darah dan air mata. Nah, begitu sampai mewujud menjadi tempat yang indah, kuat, asyik seperti ini ya. Di tempat ngumpul ngaji, membesarkan kalimat Allah, membesarkan kalimat-kalimat tauhid. Ya. Antum cinta semua ini teras dakwah ini? Nggih. Sekarang coba bayangkan, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi, jangan sampai terjadi. Misalnya, ya, besok tanggal 23 Mei ini. Enggak ada hubungannya dengan politik. Tiba-tiba teras dakwah ini diserang gerombolan preman, ya. Dari sana, Kota Gede, atau kalau kurang jauh dari Gunung Kidul, dari Kulon Progo, dari Sleman, dari Klaten, dari Boyolali, dari mana-mana, ya. Para preman itu dengan tampang yang sedemikian beringas membawa sekian macam senjata ya, tombak, pisau, golok, cutter, arit dan sebagainya itu ya. Kemudian melukai para aktivis teras dakwah yang sedang mengaji seperti ini ya. Kemudian merusak rumah-rumah penduduk sekitarnya, bahkan menduduki rumah penduduk sekitarnya. Kemudian membuat terowongan di bawahnya, digerong-gerong di bawahnya teras dakwah ini supaya teras dakwah ini ambruk. Ya. Kemudian ya nyuwun sewu, ya sebagian preman itu juga menyakiti, melukai ibu-ibu kita, saudara perempuan kita, anak-anak perempuan kita, gadis-gadis kita. Ya.
Kemudian ada saudara-saudara kita yang setelah terluka itu sakit sedemikian rupa mau dibawa keluar dihadang. Ya, teras dakwah ini dikepung oleh tembok-tembok setinggi 24 meter, sedalam 7 meter. Nggak bisa keluar. Ya. Kondisinya sedemikian rupa, kemudian teras dakwah ini oleh para preman itu tidak dimanfaatkan untuk ngaji seperti ini, tidak dipakai untuk ngopi seperti ini, tapi kopinya ini menjadi Jack Daniels, menjadi vodka, topi miring, dan sejenisnya itu. Ya, wedang galak ya sekali, wedang nabrak, bar ngombe nabrak itu juga ada. Ya. Kemudian tempat ini yang biasanya dipakai ngaji, ya, yang biasanya syahdu hening seperti ini, pojok-pojoknya dipasangi amplifier atau apa gitu, jeduk-jeduk loh, terus pada gini-gini di sini. Ya, mungkin sebelah pojok sana dipakai untuk membakar kemenyan, ya, nyembah tuyul, gendruwo, kuntilanak dan sebagainya gitu. Itu kira-kira ada enggak yang ketika melihat fenomena seperti itu terus hanya ketawa cekikian begitu? Boleh dibilang orang gila enggak yang begitu itu? Boleh nggih? Enggak berlebihan nggih? Ya. Masuk enggak ini? Masuk enggak ini? Masuk Pak Eko? Oke. Lah ini dia. Teras dakwah ini penting enggak? Nah, sekarang saya ingin sajikan satu data, sebetulnya kalau bisa di shot gambarnya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu salah satu, ya, masjid seluas 17,4 hektar itu salah satu dindingnya yang dulu dipakai untuk tempat parkir buruk ketika Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram singgah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Buruk yang diparkir di tempat parkirnya itu sekarang dijadikan oleh orang-orang Yahudi itu untuk menulis berlembar-lembar kertas, kemudian ditelusup-telusupkan di tembok itu. Tembok itu sekarang disebut sebagai tembok ratapan. Tempat yang seharusnya dipakai untuk mentauhidkan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sekarang dipakai tempat untuk memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Masjidil Aqsa lebih penting mana Masjidil Aqsa dengan teras dakwah? Teras dakwah. Oh, ya kenemenen yo. Bar dikai kopi. Ya secinta apapun kita kepada teras dakwah, tetap harus lebih cinta kita itu kepada Masjidil Aqsa. Jadi kalau hari ini kita mendengar kabar tentang Masjidil Aqsa, lah kok kemudian kita tidak merasa terpanggil, kita pura-pura buta, kita pura-pura tuli, kita pura-pura bisu, kita nggak mau ikut memforward, menretweet, menyebarluaskan ulang kabar-kabar tentang Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ya. Berarti mungkin ya kita senasib dengan orang-orang di sekitar teras dakwah ketika teras dakwah diserbu para preman, kemudian hanya mengatakan ayo seleban iku urusane cah teras dakwah, yang penting jogo karyan aman. Gini Mas Gustami. Enggak ya, Mas Gustami, Mas Upi, Mas Hasnan, tim jogo karyan begitu mendengar teras dakwah itu diserang oleh preman-preman itu pasti akan terbangkitkan itu kemarahannya, kegeramannya itu. Mereka pasti akan segera membariskan itu laskarnya itu untuk bagaimana kemudian membawa apa yang bisa dibawa, ya, meneriakkan apa yang bisa diteriakkan untuk kemudian bersama-sama melakukan upaya untuk membebaskan teras dakwah ini supaya bisa kembali kepada fungsinya. Begitu juga mestinya sikap kita ini ketika melihat, mendengar, mengetahui kabar tentang Al-Aqsa hari ini yang terhina, terjajah. Padahal Al-Aqsa ini adalah benchmark, Al-Aqsa ini adalah parameter, Al-Aqsa ini adalah sebuah tempat yang menyimpan sekian banyak keistimewaan. Kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah itu adalah Al-Aqsa. Al-Aqsa ini dibebaskan dengan darah dan air mata, dirintis sejak zamannya Rasulullah SAW ketika Al-Aqsa ini di bawah Imperium Romawi, ya, didikkan kepada para sahabat pada waktu itu agar mereka memiliki karakteristik yang sangat kuat. Bagaimana akidahnya mereka sahih, bagaimana akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, bagaimana mereka bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, bagaimana mereka mampu tampil menjadi dai-dai mujahid fisabilillah, bagaimana mereka memegang Al-Islam itu sebagai harga mati yang mereka pegang teguh terus sepeninggal Rasulullah. Masjidil Aqsa belum bisa dibebaskan. Pada masa Abu Bakar telah dikirim sebuah ekspedisi pasukan. Padahal pada waktu itu Abu Bakar menghadapi sekian banyak peristiwa yang sedemikian berat. Nabi palsu, orang-orang yang gak mau bayar zakat. Tetapi Abu Bakar tetap tuntun itu kuda dari Panglima Usama yang jauh lebih muda itu sampai Usama sungkan. Dan sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, ya,
radhiyallahu anhu, Masjidil Aqsa pada waktu itu masih tetap terjajah Romawi. Terus dilanjutkan baru kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, didukung oleh para sahabat, para panglima yang gagah berani pada waktu itu, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Khalid bin Walid, Amr bin As radhiyallahu anhu. Masya Allah, akhirnya Masjidil Aqsa pada waktu itu bisa dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Begitu semangatnya itu pada waktu itu. Rasulullah mendidik para sahabatnya. Kemudian zaman silih berganti sedemikian rupa. Rasulullah telah mewanti-wantikan bahwa kelak keterpurukan umat Islam itu akan dialami oleh umat Islam karena umat Islam terserang penyakit wahan, hubu dunia wa karahiyatul maut, kecintaan yang amat sangat kepada dunia dan ketakutan atau bahkan kebencian kepada kematian alias meninggalkan jihad, sehingga sepeninggal Umar radhiyallahu anhu, meskipun telah berjalan rentang waktu hampir kurang lebih 350 tahun, itu kemudian jatuh ke musuh-musuh Islam lagi. Tapi kemudian muncul sebuah generasi baru, yang merekonstruksi atau mengulang apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya pada waktu itu. Akidah kemudian dibangkitkan ulang, Al-Quran kemudian dihidup-hidupkan ulang. Para kaum muslimin pada waktu itu dididik oleh madrasah-madrasah yang sedemikian rupa sehingga mereka mampu tampil menjadi mujahid-mujahid yang gagah berani, mereka yang memiliki iltizam, mereka yang memiliki komitmen yang sangat kuat kepada al-Islam. Sehingga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi kita saksikan kembali, kita torehkan lagi dalam sejarah, kawasan Baitul Maqdis itu berada di dalam rengkuhan kaum muslim lagi. Tapi kemudian zaman silih berganti lagi, penyakit al-wahan atau hubu dunia wa karahiyatil maut itu kemudian menimpa kaum muslimin lagi, sehingga berlalulah waktu, rentang waktu yang sekian lama, tiba-tiba kita tergagap-gagap, loh sekarang ini Masjidil Aqsa tiba-tiba sudah, kita mengatakan tiba-tiba sudah dikungkung atau dikangkangi lagi oleh musuh-musuh Allah. Kita terkaget-kaget, padahal sesungguhnya iramanya, situasinya itu pastilah sama. Pastilah ketika Masjidil Aqsa ini terjatuh kepada penguasaan kaum muslimin, pastilah di masa itu kaum muslimin sedang menderita penyakit yang sangat luar biasa. Apa itu al-wahan itu tadi? Kecintaan yang amat sangat kepada dunia dan ketakutan atau benci kepada kematian. Jadi kalau hari ini memang kita saksikan Al-Aqsa kemudian memang kondisinya terpuruk, kita layak untuk mengintrospeksi diri kita, kemudian satu-satunya jalan untuk kembali bersama dengan kaum muslimin yang lain, mengulang atau merekonstruksi apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat dan apa yang pernah dilakukan oleh generasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk bagaimana membebaskan Al-Aqsa. Alhamdulillah, di sisi lain sekarang sudah mulai semarak, mulai muncul generasi-generasi baru alternatif. Kalau generasi waktunya habis. Kalau generasi zaman saya ini masih eranya generasi biru, flower generation, generasinya slang itu yang seumuran dengan saya itu. Kemana-mana ideologinya PLUR, peace, love, unity, and respect. Kalau sudah pegang ideologi itu rasanya itu sudah kayak iya itu. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah era sudah berganti, alhamdulillah saya sudah mulai menua, begitu. Sekarang ini kita saksikan majelis-majelis taklim mulai tumbuh di mana-mana. Sekarang kita melihat para hufaz Quran, para penghafal Quran, para ahli hadis, para ahli ilmu, tubuhnya juga semakin bagus, fisiknya, jasadiahnya juga semakin bagus, ruhiyahnya juga semakin bagus, spiritualnya juga semakin bagus, mulai muncul sebagai embrio di mana-mana. Ini mari kita baca sebagai sebuah era baru kebangkitan umat. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ini tidak putus nanti ini, atau tidak lemes, atau tidak layu, meskipun siapapun nanti pemimpin yang akan memimpin Indonesia ini, ini nggak usah ngomong itu berat nanti, gitu. Tapi intinya begitu, intinya kita ini sedang berada di era, era kebangkitan ulang bagaimana supaya Masjidil Aqsa ini bisa kembali ke pangkuan kaum muslimin. Mengapa? Memang harus diakui bahwa Masjidil Aqsa ini adalah pusat dari
keberkahan dunia. Pusat dari nilai-nilai tauhid itu diturunkan. 19 dari 25 nabi yang kita hafal itu, Adam, Idris, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Dawud, Musa, Harun, Zulkifli, ya sampai dengan Rasulullah SAW, ya itu 19 diantaranya itu berkantor, ya atau menjadikan kawasan Al-Aqsa, Baitul Maqdis itu sebagai ibu kota pemerintahan tauhidnya. Artinya memang hampir semua nilai-nilai ilahiyah itu lekat dengan Al-Aqsa ini. Nilai tauhid, ya, nilai ukhuwah, nilai izzah, nilai kenabian, ya, nilai-nilai spiritual. Ini yang seharusnya kemudian menginspirasi seluruh ya kaum muslimin itu tuh bagaimana merujuk kepada nilai-nilai yang dibawa oleh para nabi itu. Dan alhamdulillah rabbil alamin. Ya, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat Al-Aqsa, ya, sebuah jaringan keluarga, ya, antara keluarga yang ada di Indonesia dengan kaum muslimin yang ada di kawasan Baitul Maqdis telah tersambung, ya. Jadi sekarang ceritanya bukan lagi kita melihat Al-Aqsa ini sebagai komik-komik atau film-film yang kita tonton begitu, tapi kita telah berinteraksi langsung. Ya, beberapa imam dari mereka telah beberapa kali berkunjung ke sini. Artinya interaksi itu sudah menjadi semakin jelas begitu. Ya, sudah bukan mengawang-awang lagi. Beberapa dari kita sudah ke sana, beberapa yang dari sana sudah ke sini. Ya, jarak itu sekarang sudah menjadi relatif lebih dekat. Ya, bukan sekedar ya jarak yang harus ditempuh, tetapi hubungan-hubungan yang telah dilakukan oleh keluarga-keluarga yang ada di Indonesia dengan yang ada di kawasan Baitul Maqdis ini alhamdulillah semakin erat. Dan kemudian ya dengan segala macam keterbatasannya, ya, ingin saya sampaikan bahwa memang saudara-saudara kita yang berada di kawasan Baitul Maqdis, di kawasan Syam, ya, khususon di kawasan Al-Aqsa ini memang bisa memberikan inspirasi atau solusi-solusi atau kunci-kunci bagaimana mengatasi problematika kaum muslimin, ya. Saya sebut saja salah satu di antaranya, misalnya ketika tadi di depan saya sampaikan tentang penyakit akut kaum muslimin itu adalah hubbu dunya wa karahidul maut. Maka ada sebuah kisah ketika bulan Desember tahun 2012 tim sahabat Al-Aqsa menuju ke Gaza, ya, sebuah kawasan di sana di dekat Al-Aqsa sana yang semua orang juga sudah tahu itu menjadi ujung tombak terdepan di dalam mewakili kehormatan kaum muslimin. Ketika itu Gaza baru saja diporak-porandakan oleh Israel. Ya, ketika kaum muslimin Indonesia, sahabat Al-Aqsa pada waktu itu datang ke sana menyampaikan amanah dari kaum muslimin Indonesia membawa beberapa dolar, kemudian disampaikan kepada perwakilan masyarakat Gaza, maka yang disampaikan oleh masyarakat Gaza itu apa? Mereka mengucapkan kalimat terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, kalian telah terbang jauh menempuh perjalanan sekian ratus kilometer menyeberangi ya samudra, melintasi benua, datang ke sini untuk menunjukkan rasa empati, solidaritas, ya, akidah dan solidaritas kemanusiaan kepada perwakilan kepada masyarakat Gaza. Dan kemudian perwakilan masyarakat Gaza pada waktu itu menyampaikan terima kasih ini tanda cinta dari antum semua kami terima, tetapi kami hanya terima sebagian. Loh, kok hanya sebagian? Biasanya orang kalau habis kena bencana, kena musibah itu begitu dapat bantuan kan pada bersuka cita itu. Bahkan kalau dulu di gempa Bantul itu saya pernah ikut jadi tim SAR itu, begitu tiap kali ada armada bantuan itu mesti rebutan atau di jalan itu sudah dihenti-hentikan itu gitu. Ini enggak, ini masyarakat Gaza ini. Mereka mampu menunjukkan sesuatu yang selama ini seperti jadi mimpi kita itu. Apa itu? Ithar. Ya. Keinginan untuk mendahulukan kebahagiaan saudaranya yang lain meskipun dirinya sendiri sedang menderita. Ya. Mereka katakan kami terima bantuan ini sebagian yang lain, dan itu adalah sebagian besar. Tolong sampaikan kepada saudara kami yang sedang menderita, jauh lebih menderita kepada kami, kata mereka, yaitu saudara-saudara kami kaum muslimin yang berada di wilayah Suriah. Dan kita tahu memang pada waktu itu Suriah, ya, setelah Saurah pada bulan Maret tahun 2011 bahkan sampai sekarang ini sedang mengalami musibah, sedang mengalami ujian yang sedemikian rupa. Inilah, ya, ithar inilah yang seharusnya menjadi kata kunci bagaimana kalau kita kebingungan untuk mengatasi penyakit wahan, karena kecintaan dunia, ya, itu satu-satunya obatnya begitu. Suntikan yang paling jos itu kalau kata Dr. Aldi.
untuk mengobati penyakit al-wahan itu ya itsar itu tadi. Kalau kita terbiasa mendahulukan ya orang lain, kita terbiasa mendahulukan kebahagiaan saudara-saudara kita, maka insya Allah lah, kecintaan kita yang begitu menggebu-gebu kepada dunia, meskipun kadang-kadang kita ini sudah kedunyan tapi tetap ragablek, ya kan banyak itu orang yang wis kedunyan tuh ragablek juga banyak gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa memiliki rasa itsar yang hari itu ditunjukkan, dipraktikkan oleh masyarakat Gaza, maka masya Allah ya. Kalau ini semangat itu bisa ketularkan, dibiwarakan ulang kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia, yang nggak perlu banyak-banyak lah, separuh saja dari kaum muslimin Indonesia ini kemudian memiliki jiwa itsar yang sangat luar biasa, maka sudah satu problem itu terpecahkan. Ya. Kemudian karahiyatul maut, ketakutan yang sangat kepada kematian, bahkan membenci kematian, kemudian meninggalkan jihad. Kita tahu bersama bahwa ya Brigade Izzuddin Al-Qassam di Gaza itu memang hari-hari ini ya mungkin siang beraktivitas biasa, malam ribat, tetapi mereka berada di ujung, di garis terdepan, di askolan mereka itu. Ya ribat fisabilillah. Ya, luar biasa, mereka telah menunjukkan bahwa satu-satunya solusi untuk mengatasi karahiyatul maut atau ketakutan kepada kematian itu ya dengan berjihad itu. Seluruh penduduk langit berkumpul, berkumpul ingin menimpakan kemadharatan atau kematian kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala belum takdirkan kematian itu, maka ya tidak akan mati. Ya. Contohnya, ya saya punya teman namanya Surya Fahrizal, dulu ikut di ekspedisi kapal Mavi Marfara, ya di perairan internasional. Kapal itu membawa bantuan internasional kepada masyarakat Gaza, tetapi di perairan internasional itu dibajak oleh Angkatan Laut Israel, dikepung helikopter, dikepung kapal-kapal perang. Teman saya itu, ya wartawan itu, kayaknya pernah ke sini juga ya, pernah ke sini ya, itu ketembak itu, ya kena sini, ya dari arah kanan, dari mungkin peluru dari atas sini nyerempet beberapa organnya ke sini, terus kemudian pelurunya itu nyangkut di dekat tulang panggul. Baru bisa dikeluarkan pelurunya itu setelah 2 bulan kemudian bisa keluar dari Israel dan dioperasi di Rumah Sakit TNI Gatot Subroto Jakarta itu. Itu kalau hitung-hitungan logis, dokter wes rempet-rempet. Babe itu nyebutnya itu mukanya sudah seputih spray, ya. Tapi ya karena memang belum rezeki musur, kamu belum syahid, belum saatnya memeluk bidadari-bidadari. Ya. Nah, iya Pak J, ini kayaknya utangku masih banyak, dia bilang gitu. Ya biasa, wartawan kan miskin-miskin. Itu, ya ketakutan yang sedemikian rupa, ya, yang sering menimpa kita. Ya. Wah, engko nek lara piye, engko nek mati piye, ya enggak berlaku. Ya. Semua itu adalah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka setelah 22 Mei jangan ada yang takut mati ya. Nggih, semangat takbir. Wah, begitu. 22 Mei ono apa, Pak? Ya enggak tahu, katanya suruh siap-siap. Masih Ramadan, Pak. Masih Ramadan nggih. Loh, malah 17 Ramadan niku. Mau tambah, Pak. Oh, ngene. Sampai mana tadi? Sampai karahiyatul maut. Ya. Jadi memang Baitul Maqdis, Gaza, Al-Aqsa ini memang menyimpan sekian banyak pelajaran-pelajaran yang sangat penting, yang ketika kita bisa menyerap ya nilai-nilai itu, karena itu adalah negerinya para nabi, ya, maka apapun aktivitas yang berada di sekeliling kita ini, mau terjun, mau cancut taliwondo, itu pasti memiliki relevansi. Ya. Apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini di Indonesia, ya di Yogyakarta, di Nitian, di teras dakwah ini, itu kalau kemudian kita bisa tersambung dengan nilai-nilai Al-Aqsa, nilai-nilai Baitul Maqdis, itu pasti memiliki relevansi. Ya, lanjutan dari kisah Desember 2012 adalah ketika pada bulan Februari tahun 2013, ya, tim Sahabat Al-Aqsa kembali berkesempatan dengan izin dan pertolongan Allah untuk membawa amanah yang tadi itu, yang disuruh bawa ke Suriah itu. Ya, alhamdulillah saya ikut dalam salah satu anggota timnya itu. Ya, itu lagi-lagi kembali mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Ya, tentang bagaimana ya pelajaran-pelajaran penting itu seharusnya kemudian dibiwarakan ulang kepada kaum muslimin di Indonesia. Ya, misalnya di dalam sebuah perjalanan, ya. Syekh Palestina yang membersamai kami pada waktu itu dari Gaza itu menyampaikan, ya akhi, sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu maha merawat hambanya, Allah itu adalah Rabb, memelihara seluruh hambanya.
Jadi tolong jangan merasa bahwa antum telah berjuang, telah membantu, telah berpartisipasi sedemikian rupa. Karena seandainya antum ini tidur, antum ini nggak melakukan apapun, bahkan kasarnya antum ini murtad atau antum ini kafir, maka Allah akan memilih hamba-hambanya yang lain, ya, yang kemudian dengan izin dan pertolongannya akan menolong hamba-hamba Allah yang sedang diuji itu. Jadi sesungguhnya ujian di satu tempat yang sedang diderita oleh masyarakat Palestina dan Suriah pada waktu itu sesungguhnya menjadi ujian bagi kaum muslimin di belahan bumi yang lain. Apakah dia itu mampu menjadikan itu sebagai ladang amal atau kemudian mencuekkannya sedemikian rupa, pura-pura tidur saja, pura-pura nggak ngerti, pokoknya melakukan aktivitas yang mudah-mudah saja. Ya. Jadi Allah yang maha kaya, Allah yang maha ghani tetap akan merawat hambanya itu. Masya Allah. Ya. Kalau itu yang terjadi, betapa seharusnya setiap kali kita ini mendengar musibah, kita ini setiap kali mendengar ada hal-hal kurang mengenakan yang menimpa kaum muslimin, sudah seharusnya kita ini akan bergegas. Karena jangan-jangan memang kita ini sedang dikehendaki oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai salah satu hambanya yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa ikut menolong kaum muslimin itu supaya ini menjadikan ladang amal atau sarana kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wah, pelajaran yang luar biasa sekali. Pelajaran-pelajaran yang lain banyak sekali juga. Di antaranya kemudian ya, disampaikan antum sudah datang jauh-jauh ke sini, ke kawasan yang jauh lebih jauh ya, jauh lebih jauh daripada kaum muslimin yang lain yang sebenarnya relatif lebih dekat daripada antum. Sempat kaget, di mana itu? Oh, ternyata ada nasib saudara kita kaum muslimin yang lain yang berada di wilayah bernama Arakan, yaitu kaum muslimin Rohingya yang juga tertindas, terzalimi dan memiliki nasib yang nyaris sama, ya, dikondisikan nyaris sama dengan ketika penduduk negeri Syam pada waktu itu, ya, Palestina, Suriah, Lebanon dipecah-pecah sedemikian rupa, diusir sedemikian rupa, tidak diberikan kewarganegaraan, harus mengungsi ke tempat-tempat yang sangat jauh dari kehidupan yang disebut layak. Itu ternyata juga menimpa di wilayah yang kira-kira hanya 3 jam penerbangan ya dari Indonesia, Dok, ya, 4 jam penerbangan. Kaget. Dan memang tempat itulah yang kemudian bernama Rohingya. Jadi kalau hari ini ada yang bertanya, loh, apa relevansi antara sahabat Al-Aqsa dengan Rohingya, ya, maka kisah yang saya sampaikan di depan tadi mudah-mudahan bisa membantu untuk menyambungkan. Oh, ternyata begitu toh, ya. Ternyata begitu kita menambatkan hati kita kepada Baitul Maqdis, kepada Al-Aqsa, ya, kepada Filistin, kepada Suriah, kepada negeri yang dimuliakan oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kita akan termudahkan suasana hati kita ini senantiasa berada di dalam nilai-nilai kenabian. Sehingga kemudian apapun yang kita lakukan itu seperti memang bersambung-sambung gitu. Selalu mendapatkan titik sambungnya begitu. Dan alhamdulillah pada bulan Oktober tahun 2017 kemarin, ya, kami bersepuluh, ya, 3 diantaranya berkenan hadir. Ini dengan izin dan pertolongan Allah SWT telah mengunjungi sebuah kawasan yang Masya Allah, ya, nanti biar diceritakan oleh Ustadz Fatan dan Dr. Aldi. Yang jelas saya mudah-mudahan tidak berlebihan kalau menyampaikan. Silahkan antum bayangkan kondisi yang paling susah, yang paling galau, yang paling menyedihkan yang pernah menimpa antum, ya, yang sedang antum alami atau antum sedang derita, gitu. Terus kemudian sekiranya Allah SWT mengizinkan antum menemui saudara kita di refugee camp, di kamp-kamp pengungsian, ya, di Cox's Bazar, di tepi-tepi sungai Naf yang jumlahnya ratusan ribu, bahkan mencapai angka 1 juta dengan kondisinya yang sedemikian rupa, maka segala kegalauan antum atau puncak dari yang bisa antum bayangkan tentang kondisi yang sedemikian susah itu di sana sirna. Karena yang akan antum jumpai itu adalah sebuah kondisi yang di atas yang bisa antum bayangkan. Berlebihan, tat. Insya Allah nggak berlebihan, nggak percaya mangkat dewe kono. Nah, itu nanti tak kasih tahu beli tiket di sini, anunya di sini, anunya di sini itu. Nah, ada yang ngeyel loh, tapi kayaknya nggak ada yang ngeyel ini.
Ya, kan paling-paling di sini kan problemnya Tat ini jomblo sekian lama ya belum laku-laku ini. Wah, di sana boro-boro laku. Ya. Tat ini bojoku ireng. Wah, di sana lebih ireng-ireng gitu. Atau Pak ini bojoku irunge pesek. Wah, di sana juga pesek-pesek. Tat ini rumah kontrakan ya di sana itu rumahnya boro-boro rumah kandang kambing aja lebih bagus. Masya Allah. Nanti biar ditunjukkan gambarnya, diceritakan bagaimana kronologinya supaya apa? Ya supaya kita bergerak. Ya. Saya juga nggak akan maksa-maksa. Setelah mendengar kisah ini, setelah mendengar cerita ini, setelah mendengar kesaksian ini, ya. Antum mau tidur, antum mau pura-pura nggak dengar, antum mau pura-pura tuli, ya. Wah, kok intimidatif banget ini, enggak ya. Ini kan rasa sayang anak kepada antum semua supaya ya setelah mendengar kisah kesaksian ini antum juga tergerak. Ini adalah ladang amal kita semua. Karena kalau kita nggak ikut berpartisipasi kepada ladang amal ini oleh Allah SWT akan diganti nanti, ya. Akan diganti orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya, bahkan kalau kita lihat generasi 554 itu kan ngeri itu, ya. Bahkan sekiranya suatu kaum itu murtad, sudah cuek bebek atas problematika kaum muslimin, maka Allah akan ganti itu dengan kaum yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kaum yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kaum yang berjihad fisabilillah, dengan kaum yang berkasih sayang kepada kaum muslimin, dengan kaum yang sangat membenci kepada kaum kafir, dan dengan kaum yang tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Masya Allah. Ya, begitu. Ya, monggo nanti disimak penjelasan Dr. Aldi dan Mas Fatan. Pengantarnya dari saya cukup 10 menit saja ini. Oh, 10 menit waktu Indonesia Timur. Harusnya tadi saya direm, saya kan udah pegang mic ini maunya sampai jam 2 ya. Saking pengennya ana mengajak antum semua supaya terlibat di dalam ini ladang amal ini. Dan memang ini pintu keterlibatan ini dibuka lebar-lebar, ya Mas Fatan. Ini Pak Mas Aldi, Dr. Aldi Trifrisyanto, spesialis anestesi, ya, spesialis nyuntik yang pembiusan tuh, ya, nanti yang ngeyel-ngeyel disontek aja tuh. Ya. Terbuka ini, sahabat Al-Aqsa Foruhiyah, terbuka volunteer untuk antum semua member of Teras Dakwah ini follow. Ya, follow-nya gimana ya? Nanti nemui Dr. Aldi. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Ikut menyebarluaskan informasi, ya, meretweet mau apa-apa, apalagi fundraising, apalagi project, apalagi ikut berkunjung ke kamp pengungsi sana kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan antum semua sudah ditulis di Lauhul Mahfud itu, di antara sekian yang hadir ini siapa yang nanti akan berkesempatan untuk berkunjung ke refugees camp, berkunjung ke Al-Aqsa, berkunjung ke Gaza, berkunjung ke Al-Asqalan, ya. Masya Allah. Demikian pengantarnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak Ci. Ya, ini tadi udah luar biasa sekali ya pengantarnya. Ladang amal sudah terbuka teman-teman ya. Ladang amal, ladang jihad sudah terbuka. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan jadi kaum pilihan atau kaum yang digantikan? Itu ya, ngerti ya. Selanjutnya kita ada materi dari Ustadz Fatan. Bukan materi sebenarnya, ini cuma mempertajam yang sudah Pak J sudah sampaikan. Pak J sudah menyampaikan dengan tajam, terpercaya. Saya tinggal melihatkan foto-foto ini, beberapa foto yang direkam oleh relawan kami ketika di sana. Jadi Cox's Bazar itu bagian dari Bangladesh. Bangladesh ini bukan negara kaya. Ini satu di antara negara yang juga dalam kondisi belum mampu sepenuhnya mengurusi warga negaranya sendiri. Sehingga Anda bayangkan ada satu negara yang bahkan belum mampu sepenuhnya mengurusi warga negaranya sendiri, tiap tahun terkena bencana yang bisa menelan korban ribuan hingga ratusan ribu, bahkan pernah jutaan penduduknya terkena bencana itu seperti banjir, tiba-tiba kehadiran ratusan ribu yang lain yang lebih menderita daripada warganya. Dan menariknya, mereka itu kata orang Inggris, orang Bangladesh itu unik, hidup menderita tapi happy. Jadi mereka itu merayakan hidupnya dengan cara berbagi apa yang mereka bisa kepada orang lain. Itu kata orang Inggris. Sehingga ketika datang pengungsi yang sama gelap kulitnya, sama menderitanya,
mereka terima dengan lapang dada. Mereka bagikan sebagian daerahnya yang sudah miskin itu kepada saudaranya. Dan ini termasuk yang mereka bagikan. Jadi saya pernah wawancara dengan beberapa warga langsung di sana Bangladesh, itu mereka yang saya wawancara lah, ngakunya welcome waktu itu 2017 ya Dok ya, Oktober kita ke sana. Ini tadi yang Pak J katakan, kata Bang Azhari ketua rombongan kami itu mengatakan, jadi pengungsi kok jadi pengungsi, ngelihat pengungsinya sudah capek. Jadi kami itu ngelihat pengungsi sudah capek fisiknya, capek mentalnya, apalagi jadi pengungsinya. Ngelihatnya saja sudah capek, apalagi jadi pengungsinya. 1 jam di sana itu saya rasanya berat sekali. Apalagi lihat waktu itu saya berdua sama Bang Azhari itu lihat antrian panjang sekali. Sampai di ujung bukit itu antri mau makan, makanannya belum datang. Antri mau ngambil terpal, terpalnya belum datang. Antri mau ambil pakaian, pakaiannya belum datang, sudah antri. Antriannya itu bukan ratusan meter. Saya sempat penasaran sama Bang Azhari itu kiloan. Sampai ujung bukit itu antri. Dan belum tentu dapat. Jadi maka waktu itu beliau mengatakan, kita saja melihatnya sudah capek Tan, apalagi yang jadi pengungsinya. Maka ya waktu itu saya nangis ya, karena itu hari-hari sebelum saya harus pulang duluan. Dan saya merasakan bahwa yang kami lakukan itu sepertinya ya kayaknya banyak uangnya, tapi begitu nyampe sana nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya dengan yang diberikan oleh saudara-saudara kita dari Bangladesh, nggak ada apa-apanya dengan penderitaan saudara-saudari kita di Rohingya. Maka hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Teras Dakwah. Tidak peduli berapapun yang hadir, walaupun ini sudah sangat banyak, alhamdulillah. Tetapi yang paling penting adalah bahwa kita menunaikan tanggung jawab kita kepada Allah Ta'ala, bukan kepada Teras Dakwah, bukan kepada sahabat Al-Aqsa, bukan kepada Rohingya, bahkan bukan. Karena kita ingat sekali hadisnya, wallahu fi aunil abdi fa innal abda fi auni akhi. Hadis sahih ini mengingatkan kepada kita. Jadi bukan kita nolong Rohingya, bukan. Bukan, emangnya kita ini siapa? Bukan. Bukan kita nolong Al-Aqsa, bukan. Al-Aqsa milik Allah, Baitul Maqdis milik Allah, Rohingya milik Allah. Kalau Allah takdirkan kita nolong Rohingya, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Bahwa Allah itu seperti kata Pak Haji tadi, pilih kita. Bahkan lebih penting daripada itu, kita mau nggak milih kita diri sendiri. Karena ini pilihan. We have some choices. Kita punya beberapa pilihan. Kita mau milih itu enggak? Maka saya sudah lama enggak lihat foto ini. Foto-foto ini mengingatkan bahwa yang kami lakukan itu enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ini cuma antrian kecil yang terfoto, antrian panjang sekali, panasnya luar biasa. Saya waktu itu nyoba untuk jalan kaki sebentar dan merasa terlalu panas, kemudian ini ada tempat untuk para relawan ya, akhirnya duduk di situ termangu-mangu dan kemudian mendengar tadi kata Bang Azhari, kita ini udah capek hanya lihat mereka, apalagi mereka melakukannya. Dan itu bukan sehari dua hari mereka mengalaminya, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Gembira ya wajahnya ya. Ini kayaknya sih penghafal Quran ya, karena Quran dia gembira. Tapi ini ngapa? Ya Allah. Ini masih foto yang sopan, foto yang jauh lebih parah ada. Ini kayak gini nih. Mandi ala kadarnya. Saya penasaran kemudian waktu itu mencicipi toilet mereka. La haula wala quwata illa billah. Baru masuk tiba-tiba lalat hijau-hijau itu keluar. Saya nggak jadi masuk. Saya bayangkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita berbulan-bulan dalam kondisi seperti itu. Dan ini masih mending karena kabar terbaru tadi malam saya iseng, sebagian tenda mereka rusak, ada yang karena hujan, ada yang karena beberapa bulan lalu ada karena amukan hewan buas. Itu di pengungsian di Rohingya. Barusan malam tadi ada kabar dari para relawan di Arakan. Arakan itu satu kawasan yang sekarang namanya Rakhine di daerah bukan Bangladeshnya tapi di daerah Myanmar. Itu barusan ada pembakaran beberapa kampung.
Jadi diarahkan yang bertahan, dicoba diusir, dibunuh, dipersekusi. Yang di pengungsian Cox's Bazar yang kami kunjungi itu dalam kondisi amat sangat terbatas seperti ini. Ini Pak J, legenda kita. Ini Dokter Alda ini. Kalau Dokter Adilat ini pasti nangis ya. La haula wala quwata illa billah. Oke. Marilah kita belajar meskipun dalam kondisi sangat sedih dengan segala ketidakberdayaan kita, tapi alhamdulillah ini Ramadan. Saya kalau udah ingat Ramadan langsung iya ya. Di perang Badar itu dalam kondisi sangat terbatas dengan jumlah yang sangat terbatas, muslimin terbatas, pengennya menghadapi kafilah dagang, tapi yang Allah kirim adalah sepasukan tentara yang lebih lengkap, lebih banyak, lebih siap. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengangkat tangannya hingga kelihatan ketiaknya, sampai selendang beliau jatuh, menghibah-hibah beliau agar dimenangkan umat ini. Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau umat ini kalah, siapa yang akan menyembahmu ya Allah? Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan menyia-nyiakan umat ini. Dan kemudian kelompok yang kecil yang beriman kepada Allah, ada yang mengatakan jumlahnya sekitar 300-an, itu dimenangkan Allah melawan 10 ribuan pasukan kafir Quraisy yang lengkap. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Begitu pula proklamasi kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, sebagian sejarawan mengatakan bertepatan dengan 6 Ramadan atau 8 Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan. Hari ini tanggal berapa? 7 Ramadan, bukan 6 ya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Ahad ya? 7 ya? 7 Ramadan. Maka hari ini semoga insya Allah kita minimal bebaskan diri kita dari 2 penyakit mungkung kemanusiaan kita hingga lupa kepada Allah Ta'ala, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka jamaah sekalian, 24 Oktober 2017 sampai 25 Oktober perjalanan kami sampai di Cox's Bazar. Mari kita juga perjalanan ke masa lalu sebentar. Meskipun sekali lagi alasan utamanya bukan mengenal sejarah ini, tetapi mari kita mengenal agar kita bisa membantu saudara-saudari kita Rohingya ini untuk menemukan kembali akar sejarahnya. Ustadz Salim sedang ingin mengembalikan kita warga Jogja dan sekitarnya kembali mengenal sejarah besar kita dengan 3 tokoh utamanya, yaitu Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwono Kaping Setunggal, HB1, dan kemudian Pangeran Diponegoro. Uniknya 3-tiganya adalah tokoh kekalahan. HB1 itu terjajah sehingga kemudian Mataram terpisah menjadi 2. Diponegoro setelah perang 5 tahun kalah. Sultan Agung juga melawan Belanda kalah. Uniknya kekalahan atau kemenangan itu tidak penting. Yang penting adalah 3 tokoh ini sudah menunjukkan usaha terbaiknya untuk melawan penjajahan, dan oleh karena itu 3-tiganya dicatat sebagai pejuang. Jadi tidak lagi penting menang apa kalah, ternyata tidak lagi penting di zaman kita merdeka atau tidak. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memegang kunci Masjid Al-Aqsa, beliau mengatakan, ya Allah, kalau kemuliaan itu adalah dengan pembebasan Baitul Maqdis, kalau kemuliaan itu adalah dengan memegang kunci Baitul Maqdis, ya Allah, Rasulullah lebih pantas untuk mendapatkan kemuliaan itu. Abu Bakar ya Allah lebih pantas, tapi kenapa Umar ya Allah yang mendapatkan kunci ini? Berarti pembebasan Baitul Maqdis itu puncaknya bukan sebagai puncak kemuliaan. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan yang terbaik kata ulama, yang terbaik adalah Nuruddin Mahmud Zangki. Beliaulah pembebas Baitul Maqdis yang hakiki. Bukan berarti Salahuddin jelek, bukan. Tetapi pembebas hakikinya adalah orang-orang yang sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, dan Salahuddin tahu itu. Maka di dalam adegannya Salahuddin awalnya gagah membawa kuncinya. Begitu masuk ke Baitul Maqdis, beliau tunduk. Dan kemudian beliau sujud, dan kemudian Salahuddin menangis. Bukan Salahuddin yang membebaskan Baitul Maqdis, engkau ya Allah.
aku ini hanyalah saranamu untuk mengembalikan kejayaan umat ini. Tetapi siapa yang sudah membebaskan sebelumnya, yaitu dengan pendirian madrasah-madrasah keilmuan, kemudian pengagungan para ulama, sehingga kemudian Baitul Maqdis bebas di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Sama. Hari ini kalau kita bicara Rohingya, kita sebenarnya bukan bicara orang lain, kita sedang bicara diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini cinta Allah apa tidak? Kita ini cinta Rasul apa tidak? Kita ini cinta diri kita apa tidak? Maka marilah kita pelajari sejarahnya, bagian dari sejarah kebesaran umat ini. Singkat, Rohingya adalah etnis yang telah ada di Arakan sejak abad 7 Masehi. Nenek moyang mereka gabungan dari Mor, Arab, Patan, bukan saya ya, Moghul, Bengali, Indo-Mongoloid. Patan ini saya pernah ketemu sama orang Patan asli. Dia datang ke pondok saya, biidznillah. Dia bilang ngakunya Patan. Anta Patan, wa ana Patan. Ngomongnya pakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dia orang Kashmir yang Patan. Jadi satu etnis di daerah Kashmir, Palestina, India, yang memang dia dianggap sebagai pekerja keras. Kemudian nasibnya memburuk sejak 198, yaitu sejak Burma merdeka, namanya dulu Burma. 1962 terjadi kudeta militer oleh Ne Win, dan kemudian Ne Win ini melipat gandakan tekanannya kepada Rohingya. Lalu melakukan operasi secara serius, yaitu pengusiran 1978 namanya Nagimin, ada yang bilang namanya Operasi Naga. Lalu kemudian 1991, 1992 terjadi pengusiran kembali. Ribuan mengungsi ke Cox's Bazar, Bangladesh. Lalu ada perjanjian PBB repatriasi Burma, Bangladesh. Ada repatriasi, pengembalian kembali ke Myanmar atau ke Arakan, tetapi kemudian ini Burma ingkar janji. Ternyata yang awalnya berjanji tidak diskriminasi, ternyata ada diskriminasi. Ini ada surat resminya, dikumpulkan oleh seorang dokter. Dokter ini Buddha, kemudian karena dia membela Rohingya, dia terusir dari Burma atau dari Myanmar. Dokter ini insya Allah kalau kita besok jadi bulan Juni atau Juli mengadakan seminar internasional tentang Rohingya di Jakarta, insya Allah dokter ini rencananya kemungkinan akan kita undang. 2012 ada 100.000 pengungsi, 2017 memuncak lebih dari 600.000, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 juta. Ribuan lain hilang itu ada karena naik kapal kemudian tenggelam, hilang itu ada juga yang kemudian tidak jelas statusnya sampai kemudian terbunuh. Maka PBB mengatakan inilah textbook example of ethnic cleansing. Kalau pengen tahu contoh buku teks dari pembersihan etnis, itu contoh sekarang adalah pembersihan oleh rezim Myanmar kepada Rohingya Arakan. 1982 ditolak kewarganegaraannya, kemudian disebut imigran gelap yang dibawa oleh Inggris. Versi yang lain adalah yang berasal dari Bengali atau Bangladesh oleh pemerintah Myanmar semenjak 1920. Kemudian ini mengapa orang-orang yang sudah jelas secara sejarah itu ada sebelum bahkan kerajaan Burma abad 7 Masehi, mereka sudah ada di Arakan sebelum Burma mendapatkan daerah tersebut atas persetujuan Inggris. Mengapa kok warga negara ini dipersekusi sedemikian rupa? Pertama adalah alasannya tidak bukan adalah karena orang-orang ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini alasan paling gampang, paling jelas, paling nyata. Jadi mengapa muslimin Rohingya dibenci? Karena mereka mengucap la ilaha illallah, karena mereka beragama Islam. Yang kedua, karena etnisnya beda. Jadi penampilan orang Buddha, orang Myanmar itu mayoritas Buddha, dengan penampilan orang Rohingya itu memang beda. Kalau orang Myanmar secara umum, orang Burma itu etnis mayoritasnya itu penampilannya kulitnya agak putih. Kalau yang mirip di sini itu saudara kita ini, Mas Lutman Jundi, ini dianggap agak mirip orang Buddha Myanmar. Dulu sempat mau dibotai, digunduli, kemudian dimasukkan. Serius ini. Jadi ini kalau mau lihat gayanya orang Myanmar kayak apa, lihatlah Mas Lutman Jundi ini, cocok ini kalau dijadikan
penyusup itu cocok ini. Dulu sempat mau disusupkan ke sana, tapi harus siap mental ini. Belum tentu istrinya mengizinkan ya kalau sekarang. Kalau dulu masih jomblo gitu ya. Jadi beda etnisnya, penampilannya memang beda. Kemudian berikutnya adalah karena mereka pribumi, asli Arakan. Arakan ini masuk dalam proyek obornya Cina. Ini ada dalam status resminya negara Myanmar. Jadi dalam rencana Myanmar itu daerah Arakan itu nanti akan diserahkan atau dikerjasamakan dengan pemerintah Cina untuk obor One Belt One Ring. Ini resmi dimunculkan dalam laporan kementerian namanya apa ya? Kementerian Tanah, Kementerian PU dan Kementerian Energi mereka. Jadi karena pribumi itu mereka hendak diusir. Karena paling gampang, karena keuntungannya hanya untuk Myanmar. Sebenarnya kalau mereka mau beres ya sudah kerjasama saja. Tapi ternyata bukan begitu cara kerjanya. Jadi karena mereka Islam, karena mereka beda etnis, karena mereka pribumi, mereka ingin diusir dari Arakan. Kenapa? Karena Arakan ingin dikuasai. Siapa yang membuat yang harusnya Arakan itu bukan bagian dari Burma menjadi bagian dari Burma? Inggris. Ini seperti kata Pak J tadi juga terjadi kepada situasi di wilayah Palestina. Sebenarnya juga terjadi pada wilayah India, Pakistan. Nanti ada Kashmir yang dibelah dan lain sebagainya. Ini daerah Arakan. Yang lihat di sini ya, ini pojok di sini kelihatan kan, di pojok ini sebenarnya bisa masuk ke wilayah Bangladesh. Ini datanya. Begitu nanti Dr. Aldi akan menyampaikan beberapa program yang perlu untuk dilakukan. Tetapi mengapa kita perlu menolong Muslim Rohingya? Satu, pembuktian iman. Siapa yang mempersaudarakan kita dengan Uighur, dengan Yaman, dengan penduduk Bangladesh, dengan Rohingya, dengan muslimin manapun, Allah sudah jelaskan, tegaskan dalam Al-Quran, wa innamal mu'minuna ikhwah. Pokoknya nggak peduli etnisnya, nggak peduli bahasanya, nggak peduli daerahnya, nggak peduli bapak ibunya siapa, begitu dia mengaku iman kepada Allah, dia saudara kita. Dan Allah menegaskan ini persaudaraan sampai akhirat. Bapak ibu bisa pisah, suami istri bisa pisah, anak bapak anak ibu bisa pisah, saudara bisa pisah, satu daerah bisa pisah, satu darah bisa pisah, satu sekolah, satu madrasah bisa pisah. Tapi kalau satu iman, satu tauhid nggak pernah pisah. Akan Allah persaudarakan sampai akhirat. Maka kata ulama tafsir, ayat ini mengatakan a'la, akrob, persaudaraan paling tinggi dan paling dekat adalah persaudaraan karena iman. Kedua adalah agar terhindar dari pendusta agama. Orang yang menyepelekan, orang yang meninggalkan saudaranya adalah kadzab, bukan hanya kadzib, kadzab, berdusta. Kemudian agar kita termasuk sebagai orang yang in tangsurullaha yang surukum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Rasul menyebutnya sebagai wallahu fi aunil abdi fa innal abda fi auni akhi. Teras dakwah ini hanya akan tetap ditolong oleh Allah, hanya akan tetap berjaya, hanya akan tetap berkembang bila teras dakwah ini menyediakan dirinya untuk menolong agama Allah, menolong hamba Allah dimanapun mereka berada. Mau di Rohingya, mau di ujung dunia, pokoknya selama ada yang mengucapkan kalimat tauhid, dia saudara kita dan kita punya kewajiban kepada Allah Ta'ala, bukan kepada mereka, langsung kepada Allah. Hanya kalau kita pengen Allah nolong kita, kita harus tolong mereka. Selesai. Selama kita tolong mereka, Allah tolong kita. Selama kita sepelekan mereka, Allah akan sepelekan kita. Allah alam bisawab. Lalu apa program bagi kita? Dr. Aldi yang akan menyampaikannya. Allah alam bisawab. Sorban dulu, donasi, sorban. Oh siap. Jazakallahu khair kepada Ustaz Fatan. Ya, walaupun jiwa kita, raga kita belum bisa membantu saudara kita di Rohingya, tapi insya Allah sebentar lagi tim Teras Dakwah akan memutarkan masukan sorban. Setidaknya harta kita bisa sampai ke sana dulu untuk membantu saudara-saudara kita. Oh, kalau perlu besok Teras Dakwah bikin program Goes to Cox Bazar. Goes to Cox Bazar. Pak Ahid siap? Kalau Mas Ahid itu mirip banget sama Rohingya itu. Jadi kalau sampai jadi kalau sampai sana nanti bisa dipersaudarakan insya Allah. Masuknya gampang.
Monggo pasukan sorban dari Teras Dakwah, silakan siapkan sedekah terbaik di bulan terbaik, insyaallah. Monggo Dr. Aldi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terintimidasi dengan tas-tas yang beredar ya nanti ya. Sorban itu tidak mengintimidasi antum semua. Dan itu semoga menjadi wasilah kita, menjadi bukti kita di hadapan Allah, hujah kita di hadapan Allah, sebesar apapun dan seberapapun yang kita masukkan menjadi bagian dari hujah kita di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepada kita apa yang telah kita lakukan untuk saudara-saudara kita di penjuru bumi yang lain. Salah satunya adalah saudara-saudara kita Rohingya. Jadi Rohingya ini adalah etnis, sedangkan Rakhine atau Arakan itu adalah tempat. Jadi bukan saudara-saudara kita di Rohingya, tapi saudara-saudara kita Rohingya karena mereka adalah etnis. Tapi tempatnya namanya Rakhine atau Arakan. Baik, saya kira tadi sudah banyak dijelaskan dan nanti saya akan lebih mengerucut kepada program. Tapi sebelumnya antum kita semua jangan, kalau mendengar begitu saya lihat wajah-wajahnya itu wajah-wajah antara pengen bantu tapi ya rodok desperate itu ya. Oh salah rasanya masalah wae ya, pemilu rong rampung masalah tambah Rohingya gitu ya. Ya, jadi dari pemilu aja kemarin ada cerita yang menarik ya. Waktu kita ini saya sampaikan ya, kalau di Teras Dakwah rodok wani aku menyampaikan ya. Nah, rada neng forum RW no rada bingung ya. Nggonku kandang banteng soalnya. Ya. Oh, ini kene ya kandang banteng. Oh, insyaallah bukan ya. Jadi ketika kita bertemu dengan salah satu tokoh ya di Muhammadiyah, saya sampaikan saja di Muhammadiyah. Kita beraudiensi, waktu itu kita mengantarkan seorang tokoh Muslim Rohingya. Jadi Muslim Rohingya ini mirip seperti orang Filistin, banyak yang berdiaspora ini nyebar gitu ya. Jadi sekarang ada yang di Mekah, ada yang di Malaysia, ada yang di Bangladesh, ada yang di Inggris, dan beberapa mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang tempat mereka tinggal, tetapi beberapa ya sekedar hanya sebagai permanent resident, diberi suaka. Ya, diberi suaka atau diberi pelindungan oleh pemerintah setempat. Nah, salah satu yang kita antarkan kemarin adalah Presiden Arno. Arno itu adalah Arakan Rohingya National Organization. Beliau berbicara dengan para diplomat. Lalu kami bertemu di Jakarta waktu itu, bertemu dengan Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa beliau ingin mohon Muhammadiyah dan organisasi Islam besar di Indonesia bisa memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan minimal statement yang tegas dan lugas mengenai isu kami ya, isu Rohingya. Lalu apa yang disampaikan oleh beliau, yang beliau sebagai Majelis Hubungan Luar Negeri itu mengatakan, kalau yang Anda maksud pemerintah yang mana? Loh, pemerintah Indonesia yang sekarang. Oh, yang sekarang. Kalau yang sekarang saya angkat tangan. Kenapa? Karena Muhammadiyah sudah menyebutkan satu statement jelas bahwa telah terjadi genosida. Kalau antum pernah mendengar mungkin dulu di tahun 94 ya. 94 Bosnia. Ya, tahun 94, 93, 94 itu terjadi mirip seperti apa yang dialami oleh Rohingya. Hanya Bosnia lebih sedikit beruntung karena selesainya agak cepat. Kalau Rohingya ini sampai sekarang tidak cepat. Kenapa? Mungkin karena Bosnia kulitnya putih, Rohingya kulitnya hitam. Karena ada ras di sana. Pasti orang-orang Eropa lebih concern kepada orang yang kulitnya putih dibandingkan dengan orang yang kulitnya hitam. Jadi antum semua kalau yang kulitnya hitam jangan harap dapat bantuan dari orang Eropa. Ya, karena orang Eropa selalu menganggap, kebanyakan tidak selalu, beberapa masih menganggap subordinat. Ya, beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah sudah menyebutkan kata-kata genosida, dan di ruangan yang sama ini saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri. Siapa Menteri Luar Negeri kita sekarang? Luhut. Wah ya, memang Luhut itu menteri segala sesuatu. Ya, dia mau ngurusi mulai dari WC sampai obor tuh dia yang ngurusi.
Ya, jadi memang kalau dibilang Luhut nggak salah. Jadi kalau ada soal siapakah Menteri Luar Negeri, jawabnya Luhut, sudah betul. Menteri apa Pertanian Luhut, Menteri Pendidikan Luhut, ya, Menteri Perdagangan Luhut, itu ya. Itu pasti sudah dibenarkan oleh rezim sekarang ya. Karena memang mengurusi segala. Menteri Luar Negeri sekarang Marsudi ya, Marsudi ini, Retno. Ya, saya juga nggak hafal karena nggak terlalu penting. Ya, jadi. Ya, saya itu pentingnya hanya sama BPJS, sama Menteri Kesehatan, sama BPJS, sama Menteri Luar Negeri belum terlalu penting. Jadi beliau mengatakan tolong genosida ini dihapus, kata-kata genosida ini. Terus beliau mengatakan saya ini berdebat dengan Menteri Luar Negeri saat itu sampai saya mengeluarkan kata-kata yang keras kepada beliau. Ini terjadi genosida, kenapa kami tidak boleh memberikan press release bahwa terjadi genosida di sini? Ya pokoknya jangan disebutkan genosida. Allahu Akbar. Nah ternyata info terakhir, ya, ini yang tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatan dan Pak C. Info terakhir terkini, saya akan sebelum ke program, saya akan sampaikan beberapa info terkini. Yang pertama, yang tadinya dibilang sedang akan ditandatangani sudah dibangun. Jadi ada zona ekonomi special zone, economic zone di Rakhine membangun pipa dari Samudra Hindia di sebelah barat pantai Myanmar itu menuju ke Kunming di Cina. Itu adalah pipa minyak. Dan itu melewati kampung mereka yang sekarang mereka tinggalkan. Kampungnya orang Rohingya yang mereka tinggalkan sudah dibuat pipa di sana. Kemudian dibuat zona ekonomi, artinya di situ menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Siapa yang tinggal di situ sekarang? Yang tinggal di situ adalah teroris-teroris Myanmar, radikal-radikal Buddha yang ada di sana. Saya sebutkan saja radikal Buddha karena ada juga radikal Islam katanya ya. Nah, maka ada radikal Buddha, kita sebut fair saja. Memang ada radikal Buddha di sana. Mereka tinggal di sana, ladang-ladang mereka ambil, sekarang dibuat perumahan-perumahan yang dulunya tempat mereka. Hebatnya orang Myanmar, bekas-bekas pembantaian, bekas-bekas dusun mereka, bahkan PBB sampai menyebutkan dalam laporannya, hampir kita itu sampai hampir tidak bisa menemukan bekas kerusakan dusun mereka itu, sampai bersih untuk menghilangkan jejak. Ya, mungkin itu dipelajari oleh KPU mungkin ya sekarang ya. Jadi ngomongin politik terus ya, tapi memang kita doa kita memang ada perubahan lah ya. Jadi sampai tidak ada kasan, Masya Allah, innalillah sekarang menjadi pusat zona ekonomi spesial, zone economic zone yang dibangun pipa. Memang Cina punya kepentingan terhadap minyak yang ada di pantai Samudra Hindia. Memang harus melewati Rakhine, jalur paling dekat sampai kepada Cina itu. Jadi obornya itu sekarang. Jadi kalau kita mengatakan bahwa One Belt One Road itu tidak membahayakan kepentingan nasional, itu salah. One Belt One Road itu pasti akan membahayakan kepentingan nasional karena kepentingan yang akan dilihat lebih besar adalah penggagas idenya. Siapa penggagas idenya? Cina. Dia pasti tidak akan mengambil peran yang lebih kecil dibandingkan dengan negara yang bekerja sama dengan dia. Itu sudah banyak negara. Dan sekarang Indonesia alhamdulillah sudah 22 proyek ditandatangani oleh Menteri Luhut tadi ya. Jadi ini sudah menjadi bagian dari ujian kita. Yang kedua, apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah info terakhir. Jadi kalau antum bilang bahwa mumet, betul, memang mumet. Setiap kali kita bertemu dengan konektor kita, ya, konektor kita dengan yang di sana, di Indonesia maupun di tempat lain, selalu ada masalah baru yang muncul. Kemarin terakhir di Malaysia, apa yang terjadi? Kita bertemu dengan salah satu sumber informasi yang mereka miliki, namanya R-Vision. Disingkat dengan rvision.com, bisa dibuka, antum bisa dibuka, kadang nggak bisa dibuka karena dihack. Ya, itu menyebutkan bahwa sekarang sudah diklaim ada 4.000 pengungsi yang sudah murtad. 4.000 pengungsi yang sudah murtad. Dan siapakah yang menjadi misionaris di sana? Salah satunya adalah orang Indonesia. Allahu Akbar. Kemudian yang berikutnya, infonya adalah Injil sekarang, Bible sudah beredar di pengungsian dalam bentuk judulnya adalah Kalam Allah dengan bahasa terjemahan bahasa Rohingya. Sementara orang Rohingya tidak punya sampai sekarang Al-Quran terjemahan bahasa Rohingya dengan terjemah, didampingi terjemah bahasa Rohingya. Tidak punya satupun mushaf di Rohingya. Untuk orang-orang Rohingya itu Al-Quran terjemahan
bahasa Rohingya. Kenapa mereka tidak punya? Karena memang sangat intens persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar sampai mereka tidak punya akses untuk belajar, ya, belajar tafsir, belajar makna, belajar Quran yang mereka pegang setiap hari. Baca boleh, hafalan mungkin masih bisa, tapi untuk mempelajari isinya itu tidak boleh. Maka sampai sekarang tidak ada. Dan ini baru kita mulai proses. Ada seorang diaspora yang sekarang sedang sekolah di Madinah. Beliau seorang alim. Beliau menjadi pimpinan proyek untuk penerjemahan Quran dalam bahasa Rohingya. Itu info yang kedua. Kemudian info yang ketiga yang juga menjadi kita menjadi perhatian kita bersama, bahwa sampai sekarang itu memang tidak ada satupun negara, baik itu muslim atau non-muslim ataupun gerakan internasional yang memberikan solusi atau gerakan efektif untuk penyelesaian masalah Rohingya sampai sekarang. Jadi siapapun negara, bahkan negara muslim pun, kemarin terakhir saya ketemu dengan beliau, konektor kami, yang tidak bisa saya sebutkan namanya saat ini, itu beliau kami ketemu di Jogarian waktu itu karena beliau menginap di sana. Beliau turun dari kamarnya, saya lihat wajah beliau itu seperti habis menangis. Saya tanya ada apa, ada masalah apa? Dia hanya mengabarkan ada info, saya ditelepon orang tua di pengungsian di Cox's Bazar di Bangladesh. Mereka menginfokan bahwa anak-anak mereka yang dibawa ke Arab Saudi untuk mendapatkan suaka ini sekarang berada di sel. Jadi Arab Saudi pun sekarang memenjarakan orang-orang yang pelarian dari Myanmar, dari orang-orang Rohingya untuk mendapatkan suaka di sana. Tetapi karena masalah imigrasi dan sebagainya, mereka protektif, dihukum, bahkan sampai ada yang 6 sampai 7 tahun. 6 sampai 7 tahun dihukum, sudah berjalan. Ini yang baru tambah lagi. Berarti selnya ini sekarang nambah penghuninya oleh muslim Rohingya. Jadi siapa yang kita harapkan di sini? Maka sekali lagi saya akan kembalikan ke arahan Robbani, arahan Allah Subhanahu wa taala. Kami mendapatkan ini kemarin dari perjalanan kami bersama Ustadz Salim. Beliau mengatakan, menasihati kepada kita semua bahwa jadilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa adzan finnasi bil hajj. Allah mengatakan, wahai Ibrahim, panggillah manusia itu untuk berhaji. Kira-kira waktu itu 6.000-7.000 tahun yang lalu dari sekarang. Nabi Ibrahim sudah ada kamera, WhatsApp, Instagram, Facebook. Belum ada. Bayangin di Mekah, di Baka, lembah Mekah yang tidak ada orang, satupun orang di sana, dan tidak ada orang yang tertarik untuk tinggal di situ karena tidak ada apa-apa. Itu oleh Allah diperintahkan panggil. Kira-kira nek kita yang, itu tenane Gusti Allah kira keliru mengenai perintahnya. Sama ketika kita melihat begitu masifnya persoalan umat ini, saya menganalogikan secara sederhana apa yang disampaikan Pak J tadi, bahwa Baitul Maqdis itu adalah UNAS kita, ujian nasional kita sebagai umat. Antum bisa periksalah ujung dunia dari barat itu mana? Barat sampai ke timur, ya katakanlah barat sampai ke timur, di mana tidak ada satupun umat Islam yang teraniaya. Tidak ada. Dari ujung barat sampai ujung timur lengkap komplit. Sampai kita tuh baru tahu, ternyata ada toh muslim Rohingya itu ada toh. Kenapa? Kita baru tahu ternyata ada muslim Uighur. Kenapa? Karena justru beritanya berita-berita keteraniayaan ini. Dan Ustadz Farrozi menyampaikan ujian, satu bagian dari umat ini adalah ujian bagi umat yang lain untuk menolong. Dan akan saya selalu mengilustrasikan bahwa Baitul Maqdis itu adalah ujian nasional, tapi sebelum antum semua ujian nasional pasti ada ujian kelas, ada ujian semester, ada ujian tengah semester. Nah, Rohingya ini ujian tengah semester. Antum jangan jauh-jauh membayangkan, menjadi pembebas Al-Aqsa, tonggone dewe Rohingya 5 jam perjalanan dari Jakarta. Itu belum ada solusi apa-apa. Maka di sini kita ingin membangun kegelisahan. Sahabat Al-Aqsa ini memang tugasnya provokasi, bangun kegelisahan.
Karena kegelisahan itu salah satu tanda iman kita. Ketika melihat sesuatu yang nggak pas di iman kita, maka kita gelisah. Artinya hati kita masih hidup. Tugas kita bukan membuka pintunya Allah, tugas kita itu ngetuk pintunya Allah. Bagaimana cara kita ngetuk? Ya dengan recehan yang kita cemplungkan di tas-tas tadi, ya dengan share-share berita kita, ya dengan kita diskusi begini sambil ngopi, ya kita dengan tetap lisan kita ini dalam sehari ini tidak pernah lepas mendoakan saudara-saudara kita dimanapun tempatnya. Tidak pernah lepas, nggak pernah absen. Itu adalah cara kita mengetuk. Kalau ketukan kita itu makin ikhlas, saya tidak menyebutkan makin keras, karena yang dibutuhkan adalah keikhlasan kita untuk mengetuk itu, biar Allah buka pintu rahmat dan pintu kemenangan, pintu pertolongannya, sehingga kemenangan ini turun kepada umat. Jadi tugas kita jangan dibayangin, wah segitu boh ini Pak J ini ya datang itu waktu kami perjalanan itu sama Pak Fatan ini guyon-guyon di perjalanan cerita macam-macam neng Malaysia isih golek coklat dan sebagainya, sampai pengungsian hari pertama ini pucet ya, pucet. Kenapa kita pucat? Karena Pak C terutama saya lihat sangat pucat karena begitu nggak membayangkan begitu luasnya area dan begitu tadi. Saya kalau dengan kata-kata ini nggak sanggup lah. Artinya antum bisa membayangkan bahwa itu tadi kondisi yang terburuk. Bahkan di sana ada bukit-bukit Nun Sewu, itu bentuknya itu bukit. Jadi bukan kayak lapangan Mancasan atau lapangan itu ya pengungsian di lapangan-lapangan boten. Bayangkan itu di bukit-bukit kaya ning Delingo gitu ya, kaya ning di Kulon Progo mungkin ya, ning Sri Kayangan itu misalnya tempatnya Ustadz Salim itu kan begini-begini, desa itu Ustadz Salim itu ya, itu begini-begini. Itu kita naik satu bukit, sepanjang mata kita memandang itu tenda. Geser ke bukit satunya, sepanjang mata ini tenda. Sampai kita pernah tanya kepada ini batasnya di mana? Mereka sendiri nggak tahu batas dari pengungsian itu sampai kemana. Jadi begitu banyaknya pengungsian itu yang kemudian menjadi PR kita. Jadi, nah ini adalah beberapa program yang ingin kami sampaikan kepada antum semua. Ada 7 program unggulan kita. Jadi ada beasiswa, madrasah sahabat, dapur umum, layanan kesehatan keliling, masih sampai sekarang ini berjalan. Beasiswa untuk pelajar kita ada, alhamdulillah ada 2 mahasiswa kita sekarang di Indonesia, akan tambah sekitar masih antre 11, insya Allah ada 1 tahun ini akan masuk, tambah 1 lagi 2, insya Allah 2 lagi masuk. Dan kemudian layanan kesehatan, pemberdayaan ibu dan janda ini dalam konteks yang positif ya, ibu dan janda. Jadi memang di sana banyak keluarga-keluarga yang terpisah ya. Konektor kami bahkan mengatakan beliau menyaksikan sendiri bagaimana bayi-bayi mereka dibuang di api sambil para teroris Myanmar itu, tentara Myanmar itu mengatakan, coba panggillah saudara-saudara kalian yang muslim, minta tolong kepada mereka, sambil dilemparkan bayi-bayi itu di kubangan api untuk dibakar secara hidup-hidup di situ. Allahu Akbar. Itu. Dan memang dari sisi luka yang kita temui tadi, kalau antum pernah melihat ada tembakan itu, kalau antum pernah melihat video yang di Selandia Baru ya, saya jadi teringat ketika melihat video itu, saya jadi teringat gambaran, bisa memvisualisasikan gambaran bagaimana kondisi itu yang di Selandia Baru itu terjadi, tapi dengan jumlah yang ditembak jauh lebih masif, jumlah yang disembelih jauh lebih masif, jumlah yang dibakar jauh lebih masif, dan jumlah yang membakar, menembak dan sebagainya itu jauh lebih banyak. Dan itu coba di video, bayangin, ngeri sekali. Saya lihat 1 orang aja begitu, begidik gitu. Ya, begidik pengen bacok maksudnya. Ya, saya nggak perlu baca, sontek aja alusan itu udah. Ya, Insya Allah. Kok jadi dokter jadi ngeri ya? Enggak. Artinya kita kadang-kadang perlu mengasah itu. Kemudian pemberdayaan guru untuk Rohingya, kemudian penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Rohingya. Ini ada 1 video yang mungkin bisa menggambarkan program yang telah, ini amanah karena harus saya sampaikan, bahwa ada video ya, mohon izin saya akan sampaikan. Oh ya, ini 1 pasien yang kita temui tadi, insya Allah. Ini saya selalu sampaikan karena ini mengingatkan kita pada
Ya. Ini bayi 30 kalau nggak salah 32 minggu, lahir di pengungsian, dirawat saya lupa beberapa hari di rumah sakit Bangladesh. Bangladesh sudah tidak punya uang, mungkin BPJS-nya sudah nggak nutut, terus suruh keluar dari rumah sakit, dikembalikan dan beliau diperiksakan dalam bentuk seperti ini. Terus waktu itu kita ya diapak gigi, mosok dikei parastamol kan aneh. Ya, obat kita kan cuma obat nyamuk dan obat parastamol waktu itu. Masya Allah. Akhirnya ya kita sampaikan bahwa maksimal saja nyusuinya, ininya di maksimal. Tapi nyusui gimana juga gizinya juga kurang. Jadi saat melihat seperti ini itu mumet teh tambah meneh gitu ya. Jadi pucetnya jenengan ini belum seberapa dengan apa yang kalau kita lihat di sini. Nah, ini untuk program terakhir ya, untuk program ini sebagai gambaran alhamdulillah ini salah satu program kita ya, walaupun ini tidak menggambarkan semuanya, tapi ini adalah salah satu program kita. Ini adalah layanan kesehatan ya, kayak artis-artis India ya, dokternya sama ini. Mereka kalau ganteng ya. Nanti saya coba kasih fotonya 2 orang mahasiswa yang belajar di sini. Ini masih berjalan sampai sekarang, alhamdulillah. Dan layanan kesehatan yang dari amanah dari masyarakat Indonesia ini menjadi layanan kesehatan yang selalu ditunggu. Karena tidak banyak yang masih istiqomah begini, walaupun ini sebenarnya juga ibaratnya cuman anti nyeri aja, jadi tidak menghilangkan kankernya. Tapi ya itulah tadi kita mengetuk mengetuk pintu rahmatnya Allah, pintu pertolongannya Allah, sehingga semoga ini menjadi bagian dari hujah kita besok di hadapan Allah. Ini, nah ini kan ganteng toh 2 orang, sama antum katanya ganteng dia itu. Ya ini pengungsi 2 orang ini sekarang sedang kuliah di salah satu universitas di Indonesia. Ini boleh dicatat, boleh difoto, boleh ditulis, silahkan antum katakanlah terbuka, bisa jadi antum bisa terbuka untuk jadi relawan, terbuka untuk nge-share informasi, kemudian terbuka juga untuk membuka dompet dan mengisi apapun yang bisa antum berikan, atau tenaga, doa dan lain-lainnya itu menjadi bagian dari usaha kita, ikhtiar kita. Barangkali itu oh ya, STMJ terakhir ya, sorry terakhir lagi dari tadi terakhir lagi. Soalnya Pak C kedawan sih ya tadi. Jadi STMJ, Insya Allah enggak guyon Pak C. STMJ ini susu telur mushaf jubah. Ya, jadi kita ada program di Ramadan ini untuk memberikan suplai susu, telur, mushaf dan jubah. Nanti paket ya, paketnya ini per paketnya ada 300.000 per paket. Nah, insya Allah akan kita sampaikan di bulan Ramadan ini dalam bentuk paket itu. Tetapi ini sebenarnya simbolisasi. Susu adalah simbol dari kebutuhan pokok mereka, telur adalah simbol dari gizi kesehatan mereka, dari kebaikan fisik mereka. Mushaf adalah simbol dari akidah ya, dari akidah mereka pertama. Kemudian kepada ilmu mereka, jadi kesempatan mereka mendapatkan pendidikan. Jubah adalah simbol dari kehormatan mereka ya, itu yang kita simbolisasi agar mudah diingat. STMJ, susu, telur, mushaf dan jubah untuk rahimnya. Allahu a'lam bishawab. La haula wala quwata illa billah. Jazakumullah khairan katsir pada teras dakwah yang sudah Mas Sahid dan kawan-kawan yang sudah memberikan kesempatan. Kami kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Dr. Aldi telah memberikan kita panduan bagaimana kita bisa membantu saudara-saudara kita di Rohingya. Nanti sebelum kajian ini ditutup dengan 3 closing statement dari 3 ustadz kita, ada sedikit pengumuman dari teman-teman Teras Dakwah. Yang pertama, akan ada agenda buka bersama pada setiap hari Rabu. Yang pada Rabu 15 Mei 2019 akan dibersamai oleh Ustadz Yosi Al-Muzani dengan tema Peaceful Fighter. Ini nanti plus dilanjutkan sholat tarawih di Teras Dakwah. Kemudian Rabu tanggal 22 ada Ustadz Jaya Suryadi, dan Rabu tanggal 29 ada Ustadz Ransi Al-Indragiri. Kemudian juga ada buka bersama khusus Ahwat ya. Awas Ikhwani melu sikat. Setiap Jumat jam 4 sore sampai maghrib. Ini ada kajian dan buka bersama. Terus TD ada program sedekah terbaik setiap bulan. Sedekah terbaik di bulan terbaik. Di antaranya pembangunan rumah tahfidz Teras Dakwah di Lombok.
kebutuhan sekarang 250 juta rupiah. Ya mungkin teman-teman yang punya uang saku segitu tiap bulannya, silakan disedekahkan melewat Teras Dakwah. Kemudian nih pembangunan lantai 2 yang tiang-tiang yang udah terpasang ini saat ini membutuhkan dana sebesar 235 juta rupiah. Dan satu lagi pembelian armada dakwah mobil pickup Grand Max TD. Ya, kita ada mobil dakwah baru dengan kebutuhan 74,5 juta rupiah. Silakan bagi teman-teman yang ingin berdonasi bisa transfer ke rekening BSM. Nanti bisa dilihat di akun-akun Teras Dakwah, kemudian di grup-grup kajian Teras Dakwah. Ya, kata Babe ini namanya sa'i. Jadi kecil-kecil sa'i dari sofa marwah sampai Allah takdirkan keluar jam-jam. Dari mana keluarnya jam-jam terserah Allah Ta'ala. Maka matur suwun dari kami, sebenarnya bukan matur suwun untuk kita ya. Alhamdulillah malam ini di bulan Ramadan, bulan penuh berkah ini, Allah gerakkan hati kita untuk melaksanakan amalan kecil ini. Semoga kelak ini di hadapan Allah bisa kita jadikan sebagai alasan, ya Allah, meskipun kami masih kecil, yang kami lakukan juga sangat kecil, tetapi semoga langkah-langkah kecil kami ini Engkau ridhoi sebagai bagian dari pembelaan kepada saudara-saudari kami yang bahkan mungkin kita belum bisa menemuinya. Insya Allah moga-moga Ramadan ini syahid kita bawa ke sini, insya Allah. Mohon doanya, insya Allah ada mahasiswa Rohingya yang sedang kuliah di Indonesia. Insya Allah Ramadan ini akan kita undang untuk bersama-sama menikmati Jogja istimewa. Insya Allah mungkin tanggal 2 atau tanggal 1 Juni dia akan ikut iktikaf di daerah Jogokaryan, insya Allah. Sekali lagi matur suwun, mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah mulai malam ini kami minta antum jami'an kita semua menyelipkan doa kita untuk saudari kita muslimin yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, khususnya kita sebut namanya saudara-saudari kita muslim Rohingya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak J, Dr. Aldi dan Ustadz Fatan atas materi yang telah disampaikan. Mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis dan bacaan hamdalah.